Siapa pemenang Pilpres 2024? Oke teman-teman Setir Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, Ya. ini udah mulai nih Pak, dengung-dengungnya udah mulai kayaknya seperti gambaran seperti apa Pak, wangi-wanginya. Siapa sih Pak pemenang Pilpres di 2024 ini? Oposisi atau Pak rezim gitu? Rezim Pak. Ya, seperti yang Mas Yuki bilang kan, siapa yang wangi itu yang menang. Kita juga kan kaget itu, kenapa baru pagi-pagi seperti ini 2024, masih lama, masih 3 tahun lagi Mas Yuki, tapi orang-orang sudah mulai ribut pilpres. Nah, kebanyakan orang sepertinya tidak sabar ingin mengganti pemerintahan sekarang. Kebanyakan orang juga ingin melakukan perubahan, melihat perubahan terhadap kegalauan, kegamangan atau kesuraman hari ini yang dipandang oleh sebagian besar orang. Tapi bagi saya, ketika orang yang tidak terlalu simpati terhadap rezim ini punya keyakinan mereka bisa dapat menggantikan rezim ini di 2024, saya rasa mereka terlalu jauh mimpinya. Naif sekali Pak ya. Ya, mereka seperti menyederhanakan persoalan pertarungan di level kepemimpinan nasional. Mas Yuki, kita merebut kekuasaan di level kelurahan aja atau di tingkat RT sekalipun, itu yang namanya intrik atau isu-isu yang nggak jelas itu dimainkan dengan sangat serius buat mereka. Apalagi ini di level kepemimpinan nasional kita, di level presiden Mas Yuki. Kalau oposisi hanya berharap bisa memimpin republik ini lewat kekecewaan masyarakat, kemarahan masyarakat, atau bahkan di sebagian oposisi juga berharap kemarahan umat dalam tanda petik, saya rasa mereka akan keliru melakukan kalkulasi politik ke depannya. Sampai hari ini Mas Yuki, saya melihat bahwa pihak yang berada di rezim hari ini akan masih sangat mudah untuk memenangkan pertarungan di 2024. Pak, ini mohon maaf Pak, bukannya sekarang ini pemerintahan ataupun rezim yang sekarang ini masih berjalan Pak, lagi konsentrasi Pak untuk pembangunan, konsentrasi untuk masalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan Pak. Sementara oposisi kayak sepertinya nafsu sekali gitu Pak untuk oh saya 2024 mesti jadi pemenang nih Pak. Sementara kan kita lagi sibuk-sibuknya rezim untuk membangun negeri ini gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, di mana-manapun Mas Yuki, kelebihan dari sebuah rezim itu, dia memiliki program untuk melakukan kegiatan pembangunan. Dia juga didukung oleh anggaran, didukung oleh budget. Cuma masalahnya, siapapun mereka yang menyelenggarakan program-program ini pasti ada selip-selipnya, ada kekeliruannya, ada errornya. Dan ini sebenarnya bagus untuk menjadi bahan argumen, kontra-argumen dari pihak oposisi terhadap rezim ini. Tapi nyatanya para orang-orang yang ada di luar pemerintahan itu tidak begitu serius untuk membangun wacana, membangun argumen untuk membedah kelemahan-kelemahan rezim ini. Mereka lebih banyak melankolis, mereka lebih banyak melakukan sisi-sisi emosional dan romantis, bukan dari sisi-sisi yang logis, argumen-argumen yang logis bahwa pemerintahan ini sudah banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan. Mereka hanya mengatakan kami tidak suka dengan presiden sekarang. Kami menganggap bahwa sekarang itu sudah tumbuh rezim otoriter misalnya. Nah, otoriter yang mana? Program mana yang salah gitu? Figur kepemimpinan yang keliru yang seperti apa? Itu tidak pernah diserang secara tajam dan serius oleh orang-orang yang ada di luar pemerintahan. Mereka hanya menggalang emosi-emosi masyarakat saja. Objek secara objektivitas, program apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari rezim ini tidak mereka munculkan secara serius, secara konsisten, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa memang rezim ini perlu dilakukan penyegaran-penyegaran di 2024. Tapi nyatanya mereka hanya menggiring ke hal-hal yang bersifat sentimental Mas Yuki, emosional sesaat aja yang dikelola oleh para orang-orang yang tidak suka atas rezim ini. Tapi Pak, secara nggak langsung seperti oposisi Pak, hak mereka dong untuk penyimbang sebagai pemerintah, untuk memantau pelaksanaan kegiatan dari rezim ini, yang mereka punya hak Pak sebagai oposisi gitu Pak.
Betul Mas Yuki, cuma ketika oposisi hanya fokus untuk menggalang kekuatan massa menyerang rezim dari sisi-sisi emosional saja, saya percaya itu akan lemah dari segi kekuatan politik. Ketika orang emosi, kemudian rezim akan hadir dengan memberikan permen-permen yang manis-manis dalam sesaat, itu akan hilang semua, akan senyap, Mas. Itu yang harusnya disadari oleh para oposisi ini. Mereka Mas Yuki harus menyadari sejelek apapun rezim ini mereka bekerja. Nah, bekerjanya macam-macam seperti yang Mas Yuki bilang, ada program-program pembangunan, dan yang lebih harusnya cemas buat oposisi, mereka bekerja mempertahankan kekuasaan mereka. Sementara oposisi tidak membangun kekuatan yang clear dan serius. Antar oposisi aja masih main intip-intip. Dan bahkan mungkin di antara mereka nanti last minute ada yang jadi pengkhianat, nyebrang ke pihak rezim yang berkuasa sekarang. Nah, kalau seperti ini bagaimana mereka punya harapan untuk bisa mengganti kepemimpinan besok? Saya rasa ini masih jauh lah. Mereka nggak akan bisa dengan gampang untuk merasa bisa menang hari ini. Pak, terkait dengan rezim, terkait dengan oposisi, Pak. Sementara di belakang sana, Pak, ada ribuan rakyat ya di bawah garis kemiskinan gitu, Pak. Jadi menurut Bapak, Pak, sebagai oposisi, sebagai rezim, untuk mensejahterakan rakyat itu seperti apa gitu, Pak? Jelek-jelek rezim itu punya program, Mas Yuki. Mereka punya anggaran seperti yang saya bilang. Nah, sekarang persoalannya, apakah para oposisi ini punya kepedulian di situ? Kepedulian untuk membela orang miskin, orang yang tertindas, orang yang merasa timpang dari segi ekonomi. Covid sekarang aja, oposisi tidak pernah bisa memberikan semacam perspektif alternatif bagaimana menangani COVID. Mereka hanya menunggu kalau rezim ini tergelincir menangani COVID. Itu aja yang ditunggu. Bagi saya ini adalah sikap oposisi yang cemen gitu ya, tidak punya karakter. Jadi bagaimana oposisi punya mimpi mau berkuasa kalau karakter aja mereka nggak punya? Ini Pak, sedikit tips Pak untuk teman-teman Citra Indonesia, Pak. Di 2024 ini Pak, sebagai gambaran tadi Bapak jelaskan bahwa rezimnya seperti apa, kemudian oposisi seperti apa. Kalau menurut Bapak selaku konsultan politik itu Pak, yang untuk 2024 ini intip-intip seperti apa sih Pak? Siapa pemenangnya gitu Pak? Saya tetap menganggap bahwa siapa yang didukung oleh rezim ini mereka akan jadi pemenangnya, Mas Yuki. Dari pihak oposisi saya belum melihat ada sebuah figur yang serius, figur yang bisa mengakomodir semua keinginan rakyat itu. Cuma saya menyampaikan pesan kepada rakyat di seluruh Indonesia bahwa mereka harus membedakan mana pemimpin yang peduli pada rakyat, mana yang pemimpin yang hanya basa-basi. Dan karakternya sederhana, rakyat harus membedakan mana pemimpin yang lahir dari lingkungan elit dan mana yang pemimpin yang lahir betul-betul dari lingkungan rakyat. Tapi secara nggak langsung Pak, itu ada di oposisi atau ada di rezim Pak? Bisa di mana aja Mas Yuki. Jadi belum ketahuan di mana Pak ya? Iya. Wah ini Pak, panjang lebar nih Pak terkait dengan siapa pemenang di 2024 ini Pak. Sedikit lagi Pak tips Pak untuk kedepannya Pak. Kita sebagai rakyat kecil gitu Pak, apa sih yang harus kita lakukan Pak? Ya harus cerewet. Jangan tidak peduli. Setiap pemimpin, setiap figur yang muncul itu harus dicek track recordnya. Komitmen dia selama ini apa? Kemudian visi dia ke depan seperti apa? Tapi rakyat kita, rakyat Indonesia itu Mas Yuki lemah dalam menggugat komitmen pemimpin kita. Seperti yang saya dengar belakangan itu, bahwa kita ingat bahwa Presiden Jokowi menjanjikan membangun SDM pada periode keduanya. Siap. Nah, tidak ada satupun rakyat maupun akademisi maupun orang-orang yang menuntut atas janji Presiden itu. Mana pembangunan SDM kita hari ini? Padahal itu sudah dicanangkan atau dideklarasikan secara clear oleh Jokowi bahwa dia pada periode kedua dia akan membangun SDM kita. Mengingat di periode pertama dia jor-joran untuk membangun infrastruktur. Tapi tidak ada yang menggugat itu. Mereka hanya menunggu rezim melakukan kekeliruan dan mereka bisa bertepuk tangan dan akhirnya mereka bisa ramai-ramai menyerbu kekuasaan ini. Wah Pak, panjang lebar nih Pak terkait dengan pembahasan siapa akan pemenang di Pilpres 2024 ini. Terima kasih Pak Yanto, salam sehat selalu. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan tadi terkait dengan siapa pemenang di 2024 ini
apakah rezim ataupun oposisi. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi kami di website konsultanpolitik.com dan jangan lupa komen, like, and share.